Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial di studio Oku TV. Ada Bapak Subur AMD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Iya, Pak Subur ini adalah Kepala Desa Gumuk Rejo, Kecamatan Buai Madang Timur. Buai Madang Timur, ya cukup jauh ya Pak ya. Lumayan. Perjalanan dari Desa Gumuk Rejo ke Martapura itu kira-kira berapa? Kurang lebih 60 km. 60 km ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada hari ini, dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Subur ini dengan tema Desa Membangun. Ya, tapi sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Desa Gumuk Rejo, boleh sedikit disampaikan perkenalan diri dulu nih Pak Subur. Monggo. Iya, oke. Terima kasih Bu. Jadi saya Kepala Desa Gumuk Rejo, nama saya Subur AMD. Saya menjabat Kepala Desa mulai dari tahun 2007 sampai dengan saat ini. Di tahun 2007 umur saya masih 28 tahun waktu itu. Saya sudah menjabat Kepala Desa di Desa Induk. Waktu itu namanya Desa Sukajadi, Kecamatan Belitang. Oke, ya, berarti pemekaran ya? Ya, setelah pemekaran tahun 2014. Tanggal 14 April 2014 pemekaranlah Desa Gumuk Rejo masuk ke Kecamatan Buai Madang Timur. Alhamdulillah periode pertama saya hanya menang 14 biji Bu, karena mungkin waktu itu umur saya masih 28 tahun dan masyarakat kurang percaya. Tapi dengan kerja keras kami, saya buktikan di periode kedua saya kotak kosong, periode ketiga juga sebenarnya kotak kosong, tapi waktu itu memang harus dibuat lawan kan, tapi ya sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini menjabat Kepala Desa Gumuk Rejo ya. Baik, nah untuk Desa Gumuk Rejonya sendiri itu adalah sebuah desa pemekaran sejak 2014 iya, tadi 14, ya. iya. Itu untuk luas wilayah Desa Gumuk Rejo sendiri? Luas wilayah Desa Gumuk Rejo 11,7 km persegi. Dengan jumlah penduduk jumlah KK 215 KK, mayoritas petani Bu, 70% petani karet dan 30% petani persawahan. Iya, jadi dari jumlah KK memang belum terlalu ramai gitu ya. Iya. Tapi bisa sedikit diceritakan nih untuk program-program dari Desa Gumuk Rejo sendiri gitu. Ya, Desa Gumuk Rejo yang jelas waktu mulai saya menjabat Kepala Desa Gumuk Rejo, saya programkan gimana caranya semua urusan pemerintahan saya buat bisa di tempat yang strategis. Jadi saya buat seperti sentra desa. Jadi situ ada kantor desa, ada tempat pendidikan, ada lapangan olahraga, lapangan bola voli, lapangan bola kaki, dan saya sudah pernah mendapat bantuan dari provinsi, Embung Desa itu tahun 2018. Terus di tahun 2019 saya pernah mendapat bantuan dari Wisma Menpora Jakarta Pusat untuk perlengkapan lapangan bola kaki. Itu di Kabupaten Oku Timur waktu itu kalau tidak salah hanya 2 desa yang dapat, termasuk di Gumuk Rejo ini. Salah satunya di Gumuk Ya. Rejo. Jadi salah satu programnya itu sentra desa. Jadi semua kegiatan di Desa Gumuk Rejo itu dilakukan di tengah-tengah desa. Gitu. Iya, benar Bu. Oke, baik. Jadi salah satunya adalah embung tadi Embung ya, desa. embung desa tadi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan olahraga dan pendidikan ya. Iya. Nah, untuk masyarakatnya sendiri, mereka sangat antusias dengan adanya program ini. Iya, alhamdulillah lumayan antusias Bu. Jadi bentuk antusias masyarakat itu yang jelas bangga dengan adanya sentra desa, karena lebih memudahkan mereka untuk berurusan semua kegiatan. Terus sekali lagi saya tambahkan, di tahun 2019 saya pernah dinobatkan sebagai Kepala Desa Teladan se-Kabupaten Oku Timur. Oke, apakah itu juga salah satunya karena adanya kegiatan sentra desa itu gitu untuk prestasinya? Iya, prestasi itu
menurut tim penilai, yang jelas yang pertama pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kami selalu melayani masyarakat dengan ikhlas, Bu. Terus yang kedua, pencapaian pembangunan selain dari dana desa dan dari anggaran dana desa, saya selalu berusaha untuk mengusulkan pembangunan melalui provinsi dan pusat. Iya. Dan Mas Subur sendiri asli dari Buai Madang Timur? Iya, saya kelahiran Desa Gumukrejo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Lombok Timur. Tapi orang tua saya orang Jawa, Bu. Ibu dari Wonogiri, bapak dari Kertosono. Tapi saya lahir di Sumatera. Tepatnya di Desa Gumukrejo itu. Iya. Untuk mayoritas penduduk sendiri Jawa atau Jawa? Asli Jawa, ya. Dan semuanya juga mata pencariannya petani. Iya. Nah, kita akan berbicara mengenai inovasi desa nih. Selain tadi sentra yang semua kegiatan dipusatkan di tengah-tengah desa. Iya. Ini ada inovasi-inovasi lainkah yang dilakukan? Yang jelas saya sebagai kepala desa berinovasi, Bu. Yang pertama ini pasti kenyamanan masyarakat kami. Dengan itu saya mempertambah infrastruktur, menambah infrastruktur. Terus saya programkan untuk setiap sudut desa atau pintu keluar dan masuk desa saya pasang CCTV melalui CCTV internet. Jadi CCTV itu bisa diakses melalui HP. Jadi tidak cuma saya pribadi, semua nanti bisa diakses melalui HP. Jadi nanti saya laporkan ke Polsek, ke kecamatan, jadi biar semua tahu keluar masuknya masyarakat saya ataupun orang-orang yang bertamu di desa saya. Terus mungkin nanti penambahan lampu jalan dan lain-lain. Dan jelas kami sebagai kepala desa, gimana caranya masyarakat saya nyaman untuk berinteraksi ataupun mencari rezeki di Desa Gumukrejo gitu ya. Jadi masyarakatnya sendiri aman, kemudian tamu-tamu yang datang juga merasakan nyaman gitu ya. Nah, untuk sentra desa itu program yang sudah dijalankan. Untuk program-program ke depannya? Ya, yang jelas kami sudah 3 periode, Bu, jadi kepala desa. Dan mulai awal kepala desa 2007, 2014, 2020, sekarang ini SK kami 2020 sampai dengan 2007. 2027 pasti. Yang jelas kami sebagai kepala desa ingin berusaha gimana caranya untuk menambah pendapatan ataupun penghasilan petani supaya bisa lebih mencukupi lagi, lebih sejahtera lagi lebih gitu untuk masyarakat Desa Gumukrejo pastinya. Iya, dan saat ini juga Pak Bupati tengah mencanangkan untuk 1 juta ton ya. Jadi mungkin dari Desa Gumukrejo juga akan turut mendukung gitu ya dengan hasil pertaniannya tentu saja. Nah, tadi sempat disampaikan ini Mas Subur pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Desa Teladan gitu ya. Itu di tahun 2019. Ini boleh sedikit berbagi mungkin dengan kepala desa yang lain, ada tips apa sih yang harus dilakukan gitu untuk bisa menjadi Kepala Desa Teladan? Iya, oke. Jelas sudah saya sampaikan di awal tadi, kita sebagai pelayan masyarakat kita harus layani masyarakat dengan ikhlas dan sepenuh hati. Terus yang kedua, pasti untuk pembangunan masyarakat itu berharap supaya semua infrastruktur pelayanan mereka lebih baik lagi. Jadi selain saya mendapatkan dana-dana yang pasti seperti dana desa dan lain-lain, untuk itu saya selalu mengusulkan proposal, terobosan-terobosan ke pusat ataupun ke provinsi, biar supaya cepat. Jadi dinilai dari situ mungkin kan untuk waktu itu dari tim panitia penilaian Desa Teladan. Iya, istilahnya agak gercep gitu ya Pak Kadesnya gitu. Tidak hanya dana-dana yang memang sudah ada, tapi juga mencoba untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti tadi ada bantuan dari kementerian, kemudian juga dari bantuan dari provinsi gitu ya. Nah, ini jadi salah satu upaya juga atau tips juga ya untuk kepala desa yang lain supaya lebih aktif ya, karena
Bupati Oku Timur, Pak Wabub juga dengan visinya menjadikan Oku Timur maju dan lebih mulia gitu, mengharapkan inovasi-inovasi, kemudian juga mengharapkan kepala desa yang aktif, inovatif gitu ya. Dan pemirsa Oku TV, jadi sangat menarik perbincangan kita tentang desa membangun untuk Desa Gumuk Rejo, Kecamatan Buai Madang Timur ini. Kita akan kembali berbincang seperti apa sih kehidupan di Desa Gumuk Rejo, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa Oku TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Mas Subur, ini Kepala Desa Gumuk Rejo, Kecamatan Buai Madang Timur ya. Tadi sudah sempat banyak hal yang disampaikan mengenai program dari Desa Gumuk Rejo sendiri, kemudian juga inovasi sentra desanya ya, bahwa semua kegiatan-kegiatan baik itu pemerintahan, pendidikan, kesehatan ini diletakkan di tengah-tengah desa supaya masyarakat lebih mudah gitu ya untuk mendapatkan pelayanan, tidak harus jauh-jauh. Kemudian juga ada embung desanya ya. Ini juga embung desa ini tada hujan. Tada hujan ya. Jadi ini dipersiapkan ketika ada hal-hal yang cukup mendesak gitu ya, Pak Kades. Nah, untuk pemudanya sendiri, biasanya sih kadang-kadang di sebuah desa itu anak-anak mudanya kurang begitu dekat ya dengan aparat desanya. Nah, untuk di Gumuk Rejo sendiri ini seperti apa? Alhamdulillah Bu, untuk muda-mudi, seluruh pemudanya itu semua saya libatkan di pemerintah desa. Contohnya di pengelolaan BUMDes. Jadi saya libatkan di pengelolaan BUMDes. BUMDes saya itu kan ada sewa tenda dengan pabrik padi jalan. Mengapa saya pakai pabrik jalan? Karena di Desa Gumuk Rejo itu kan untuk persawahannya kan 30% sedikit. Jadi kebanyakan petani karet, perkebunan. Nah, jadi kalau dia dibuat pabrik mati atau pabrik duduk, dia kan kurang ini, Pak, kurang efektif, Bu. Jadi kalau pabrik jalan, otomatis kalau orang itu mau giling padi kan bisa datang pabriknya, dan dia itu tuh konsumsi sendiri. Itu siapa pekerjanya, semua saya libatkan dari pemuda. Dari para pemudanya. Jadi dari penghasilan BUMDesnya dapat, dikit-dikit pemudanya juga dapat pekerjaan. Oke, ini juga jadi salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran gitu ya. Terus yang kedua, pemudanya setiap ada pembangunan desa, pembangunan yang berasal dari dana desa dan lain-lain, semua pemuda pasti saya libatkan untuk sama-sama kita bekerja untuk menyelesaikan. Karena menurut saya setiap pembangunan desa melibatkan pemuda dan orang sekitar masyarakat situ, pasti dia gimana caranya harus sebagus-bagus mungkin karena mau dipakai sendiri. Betul, betul. Jadi ini juga menjadi salah satu upaya apa ya, transparan gitu ya, bahwa ini dana desa kita bangun untuk pembangunan jalan, dan jalan juga harus sesuai gitu ya, dan harus bagus karena ini akan kita pakai sendiri gitu. Jangan nanti baru sebulan dipakai tiba-tiba sudah rusak gitu kan. Jadi para pemuda-pemudanya yang diajak untuk ikut dalam pengerjaan proyek tersebut. Nah, untuk tim penggerak PKK-nya sendiri ini apa yang sudah dilakukan? Ya, tim penggerak PKK di tahun 2017 pernah mewakili Kecamatan Buai Madang Timur untuk lomba desa. Alhamdulillah sampai saat ini seperti penanaman toga, tanaman obat keluarga itu sudah dicanangkan oleh Bu Kades. Jadi hampir setiap rumah diwajibkan untuk menanam toga. Tapi yang untuk pusatnya memang itu di samping kantor desa itu ada toganya. Gitu ya. Jadi pernah mewakili kecamatan ya untuk lomba desa di tingkat kabupaten gitu ya, Desa Gumuk Rejo. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan bisa mewakili
Kabupaten Oku Timur Insya ya, Allah, ke tingkat insya Allah. provinsi. Amin. Semoga saja. Jadi akan terus berkembang gitu ya, berbagai kegiatan-kegiatan di sana. Baik, pemirsa Oku TV, inilah bincang-bincang kami dengan Kepala Desa Gumuk Rejo, Bapak Subur AMD, dengan tema Desa Membangun dalam bicara sudut pandang pada hari ini. Dan sebelum kita menutup bincang-bincang kita nih, Pak Kades, ada hal yang ingin disampaikan, mungkin himbauan atau apa, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk para sahabat saya, Kepala Desa Sekabupaten Oku Timur, mari kita berjuang untuk Oku Timur maju lebih mulia. Dengan apa? Mari kita layani masyarakat dengan ikhlas. Mari kita salurkan semua dana yang bersumber dari dana desa. Semua kita salurkan untuk masyarakat kita, supaya masyarakat kita memang benar-benar mudah untuk mencapai akses ke pusat pemerintahan desa, dan benar-benar masyarakat kita terlayani dengan mudah. Iya, dan dengan adanya apa namanya mengajak masyarakat gitu ya, nanti bisa terpilih lagi gitu, karena masyarakat akan percaya gitu. Ya, pastinya. Oke, baik, inilah akhir dari bicara sudut pandang kami pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.